warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabih tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira والذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اللهم ارحمنا القرآن. Jamaah Masjid Utsman bin Affan, Ibu dan Bapak serta remaja rahimakumullah, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahnya ada 2 atau 3. Maksudnya kalimat alhamdulillah itu karena hampir selesai atau karena kita Allah hantarkan menjelang berakhirnya Ramadan atau apa? Yang jelas alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah SAW itu selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam segala kondisi dan situasi. Namun seorang muslim tentunya melihat kondisi yang ada saat ini, khususnya menjelang atau di akhir-akhir bulan yang penuh ampunan. Kita menyambutnya begitu meriah, sukacita, dan tidak terasa sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka ketika panitia menuliskan tema muhasabah, bahkan kalau tidak salah 3 kali ya, 3 kali temanya muhasabah. Kemarin yang keduanya adalah muhasabah tentang hadis Rasulullah yang warning. Tahu warning? Warning ya, peringatan. Tahzir ya, peringatan kepada kita karena Rasulullah sayang sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat sayang kepada orang yang beriman Rasulullah SAW. Bahkan non muslim pun Rasulullah ingin sekali mereka itu untuk mendapat hidayah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, di dalam surat Al-Kahfi ya. Tadi maghrib dibaca. Jadi hampir Rasulullah SAW menyakiti dirinya seandainya wahyu itu tidak dipahami, tidak diterima oleh orang-orang kafir pada saat itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu, jika mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan berita ini Al-Quran ya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita jangan sampai masuk ke dalam sabda Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyam ilal juwal atas. Banyak sekali ya orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali haus dan lapar dan haus, ilal juwal atas. Atau dalam hadis lain kalau tentang qiyamul Ramadan, kamin qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar atau kama qala sallallahu.
Banyak yang qiyam Ramadan tarawihnya tidak dapat apa-apa kecuali capek dan begadang. Ada, ya. Jadi tidak tumaninah dalam melaksanakannya. Mungkin pernah beredar satu video yang 23 rakaat dalam durasi 7 menit, ya. Masya Allah. Ini sudah diperingatkan Rasulullah. Ini bukti mujizat kebenaran sabda Rasulullah SAW. Jadi akan terjadi pada era-era kita diperlihatkan kebenaran sabda Rasulullah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah melainkan wahyu, dan terjadi semua. Ketika yang disabdakan itu belum terjadi, pasti terjadi. Contoh lain, ketika Rasulullah dalam masalah tawaf itu melambaikan, ya, ketika Hajar Aswad ada yang di lantai 1, 2, 3, ya, jauh tidak bisa mencium Hajar Aswad, itu disunahkan Bismillah Allahu Akbar, melambaikan tangan. Ternyata rahasianya saat adanya pandemi itu kita bisa melihat kebenaran apa yang atau rahasia yang terbukti, ya. Seandainya itu wajib, maka apa yang terjadi? Umroh dan hajinya tidak akan sah, atau minimal harus kena dam, ya, gara-gara tidak nyium Hajar Aswad. Sekali putaran kan 7 kali 2.500.000 damnya, karena tidak mencium. Seandainya itu jadi wajib dalam masalah tawaf. Nah, ini sudah kita membuktikan sabda Rasulullah kebenarannya. Jamaah rahimakumullah, kita akan muhasabah berapa menit lagi nih? Kalau di masjid lain panjang. Katanya Ustaz terserah gitu, ya. Iya. Jadi kalau sedikit bingung gitu, ya, membahas apa. Nggak usah direkam, nggak apa-apa. Jadi bingung kalau dibatasi, jadi harus apa gitu, cepet-cepet nih. Pernah diberi Masjid Jensun, makanya kemarin Masjid Jensun saya nggak jadi, ya, karena dikasih tahu dari sana, Ustaz waktu, wah udah nggak mau lagi. Iya, saya nggak mau. Kalau di Darussalam saya nyaman itu, terserah Ustaz. Padahal sudah tinggal witir gitu, ya. Terus di Pro 5 juga terserah Ustaz, ya alhamdulillah. Artinya memang harus jelas, kalau tidak jelas kan jadi dosa juga, ya. Karena ada apabila ada satu kata itu tidak jelas dipahami oleh jamaah, maka kata itu akan menyebabkan seseorang menyampaikannya dijatuhkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun dalamnya itu, ya, sab'ina kharifan, gara-gara satu kata itu, ya. Ya, maka hati-hati ketika jamaah nanti jadi pejabat, jangan sampai membingungkan. Nanti kasihan. Ya, bukan kasihan rakyatnya, tapi orang yang menyampaikannya juga nanti akan dilemparkan ke dalam neraka, ya. Kembali kepada muhasabah, ayat yang sering kita dengar adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hakikatnya kita sudah berada di dalam medan pertandingan, ya. Medan di mana ayat ini bertepatan, ya. Kalau para ulama menemukan memang pas malam 27. Kalau mulainya kita puasa itu tanggal hari Sabtu, ini malam 27. Kalau yang mulainya hari Ahad tanggal 3 besok malam. Dua-duanya kita garap, kita hidupkan gitu malam 27. Oh, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini menunjukkan keistimewaan Al-Qur'an. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Qadar, ya, di antara maknanya adalah sempit. Jadi memang malam Qadar itu sempit, hanya satu malam dari 365 malam, ya, kalau setahun.
Hanya satu, karena Allah akan memberikan rewardnya dalam setahun hanya sekali saja. Ya, 1000 bulan lebih keistimewaannya ketika kita sedekah malam qadar, infak, salat, zikir, tilawatul Quran dilakukan bertepat dengan malam qadar, Allah samakan kita melakukannya selama lebih dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi malam qadar itu adalah malam yang diberkahi. Kenapa? Allah menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Penduduk langit, para malaikat turun semuanya ke bumi. Dan malaikat paling mulia yaitu malaikat Jibril pun turun. Warruhu, para ulama nafsirkan ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah. Jadi dalam surat Maryam dikatakan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami, kata malaikat Jibril, tidak turun ke bumi kecuali dengan urusan-urusan dan perintah Tuhanmu wahai Muhammad. Ketika Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak hadir, ya, tidak datang kepadaku wahai Jibril? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Jadi kami turun, para malaikat, jadi penduduk langit miliaran itu turun pas malam qadar. Dan dalam hadis Rasulullah, tidak ada sejengkal pun tanah di bumi ini ketika malam qadar melainkan malaikat sujud mendoakan. Doanya dilihat dalam surat Ghafir, ya. Di antara doa malaikat itu adalah mendoakan kita orang-orang beriman agar diberikan ampunan. Dan doa itu tidak hanya malam qadar, ternyata sepanjang mereka malaikat ditugaskan berdoa. Dan di antara doa mereka adalah Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, masukkan kepada orang-orang beriman ke dalam surgamu. Orang yang beriman didoakan para malaikat. Jadi tugasnya malaikat diantaranya adalah selalu bertasbih, mendoakan orang yang beriman. Lihat ada dalam surat Ghafir. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, dengan berbagai urusan. Jadi ada takdir, namanya takdir sanawi. Ada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketetapan baik atau buruk selama setahun, itu dibawa oleh para malaikat pas malam qadar. Maka kalau kita lihat para syekh yang menjadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, kalau kita pulang dari sini 5:30 lebih, itu di sana baru witir, ya. Baru witir jam 6 itu baru witir. Dan doa witirnya panjang banget, ya, bisa sampai 15 menit itu. Di antara doanya adalah, ya Allah, jika engkau membagikan ketetapan-ketetapan yang baik, maka jadikanlah kami mendapatkan bagian sempurna dari ketetapan yang baik itu. Dan jika engkau menetapkan musibah atau keburukan pada malam qadar, maka hindarkan kami dari itu. Itu di antara doa syekh-syekh, ya, yang menjadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kenapa? Karena itu yang terjadi. Allah menurunkan ketetapannya pada malam qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam qadar itu tidak ada satupun setan yang bisa bergerak. Salamun, damai malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai waktu terbitnya fajar. Jadi kalau tadi saat buka kita berdoa, terus kita sekarang ya berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau doa apa saja kita panjatkan. Makanya ketika jeda tarawih, ya, itu jangan kita diam, ucapkan minimal subhanallah, subhanallah, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya dikasih jeda antara 2 rakaat itu jangan cepat-cepat, karena disebut tarawih itu rawah, jadi santai, rehat gitu, ya. Salatnya nyantai tapi pahalanya besar. Man qama lailatul qadri imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa kama qala sallam. Jadi barang siapa yang qiyam malam qadar ya, baik itu tarawihnya atau tahajudnya, maka dilandasi iman dan mengharap ridho Allah atau pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Maka jangan tergesa-gesa kita sholat tarawihnya, karena tarawih ini datangnya setahun sekali. Kita nikmati saja ya. Makanya kemarin ada di mana itu, ada anak usia SMP satu malam hatam. Jadi dari Isya sampai menjelang subuh itu hatam 30 juz. 30 juz. Kalau di Mekah kan 1 juz satu malamnya ya. Di sana 30 Magetan ya. Namanya siapa saya lupa. Masya Allah indah sekali. Bapak Haji Solihin yang nge-share videonya, bagus banget itu. Ya, artinya kesempatan kita untuk memaksimalkan Ramadan ini ya, khususnya malam-malam terakhir, karena kita tidak tahu tahun depan bertemu lagi atau tidak, tetapi tetap kita berdoa kepada Allah ketika ini adalah malam Ramadan terakhir, mudah-mudahan dijadikan Ramadan terbaik dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Agung kebanyakan. Ya. Jangan di share, nggak usah. Untuk orang dalam aja. Nah, tatim alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.